suasana tahun barumu di rumahmu masing-masing? Menyenangkan? Ya baik, walaupun ini di tengah-tengah pandemi, saya berharap setiap teman-teman tidak kehilangan sukacita, tidak kehilangan pengharapan. Sebab apa? Sebab sukacita dan pengharapan kita bukan ada di dunia ini. Kalau sukacita kita dan pengharapan kita, kalau kita berharap sesuatu yang ada di dunia ini, teman-teman, dunia ini mudah berubah. Dunia ini mudah bergeser. Dunia ini tidak bisa dipegang. Tetapi kalau sukacita kita ada di dalam Tuhan, Alkitab berkata, Yesus tidak berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kalau sukacita kita dari Tuhan Yesus yang tidak berubah, bumi boleh bergoncang, langit boleh bergoyang karena dangdut mungkin ya teman-teman. Tapi sukacita kita tidak akan pernah berubah. Jadi sukacita kita dari mana teman-teman? Dari Tuhan Yesus. Amin. Wah, luar biasa. Nah teman-teman, hari ini Kak Yusak mau belajar, ajak kita sama-sama belajar satu tokoh yang luar biasa di dalam Alkitab. Namanya Yohanes Pembaptis. Namanya aja pembaptis berarti dia yang membaptis ya teman-teman. Di Alkitab banyak sekali nama Yohanes ya. Dan ini adalah Yohanes Pembaptis. Alkitab berkata Yohanes Pembaptis ini adalah orang yang diutus Tuhan untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Nah, kita ingat dulu teman-teman. Kalau pejabat mau lewat di daerahmu, ya kira-kira pejabat mungkin bahkan presiden misalnya, kira-kira dia berjalan sendiri atau tidak teman-teman? Tidak ya, ada beberapa pasukan tentara yang berjalan di depan, biasanya pakai sirene, wiu gitu ya. Wah, dia berjalan di depan. Tugasnya adalah supaya mempersiapkan jalan bagi rombongan yang ada di belakangnya. Sebab kalau tidak, maka itu bisa nanti ada kemacetan di depan sehingga rombongan tidak bisa lewat. Maka perlu ada orang yang mempersiapkan jalan di depan untuk membuat jalan, membuka jalan buat rombongan yang ada di belakangnya. Karena dengan rombongan itu salah satunya adalah orang penting ya, yang harus segera sampai ke lokasi sehingga perjalanannya harus disiapkan ya. Demikian pula ketika Tuhan Yesus akan datang ke dunia ini 2000 tahun yang lalu, Tuhan mengutus satu orang namanya Yohanes Pembaptis untuk membuka jalan. Dia memberitakan tentang kerajaan Allah sudah dekat dan semua orang harus bertobat. Teman-teman, kalau 2000 tahun yang lalu Yohanes sudah memberitakan kerajaan Allah sudah dekat, hari ini berarti sudah sangat dekat sekali. Betul tidak? Kalau begitu, mari hati kita terus dipenuhi dengan pertobatan. Menjadi orang pribadi yang rendah hati. Ketika ditegur oleh firman Tuhan, kita mudah untuk bertobat. Jangan malah marah ketika ada yang menegur kita. Kalau kita harus berubah, kita menjadi marah, kita menjadi sakit hati. Dan jangan kita menjadi sombong, ya, iri ketika ada orang yang lebih baik dan lebih berhasil dari kita. Saatnya kita bertobat. Nah, saya akan baca ya teman-teman, bagaimana Yohanes Pembaptis ini mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Nanti teman-teman boleh buka Alkitabnya, yang belum bisa baca bisa minta tolong papa dan mama untuk membantu membacakannya. Yang sudah bisa membaca, engkau boleh
baca Alkitabmu, dan teman-teman yang ada di sini minta tolong kakak-kakak nanti memunculkan di sini ya, supaya teman-teman di sana boleh membacanya. Yohanes 1 mulai dari ayat yang ke-29. Yohanes 1 mulai dari ayat yang ke-29 ya teman-teman. Nanti kita akan baca seterusnya. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah, Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberikan kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah Anak Allah." Ceritanya bagaimana teman-teman? Yohanes sedang membaptis dan hari berganti, esok hari, pagi hari, dia melihat Tuhan Yesus datang kepadanya. Lalu dia berseru kepada orang-orang di situ, "Inilah dia, Anak Domba Allah yang menebus dosa dunia." Kalau teman-teman lewat ya di tengah-tengah teman-temanmu ya, teman-temanmu sedang ada permainan, lalu kamu datang kepada kelompok teman-temanmu itu ya, lalu ada orang berdiri dan berkata, "Inilah dia, anak ayam." Wah, kira-kira bagaimana teman-teman? Marah enggak? Wah, marah ya. Masa dibilang anak ayam? Yesus dibilang anak domba. Ya, tetapi yang dimaksudkan bukan untuk meledek Tuhan Yesus ya. Dibilang anak domba itu bukan untuk meledek Tuhan Yesus. Tetapi Yohanes sedang melihat bahwa dulu mereka kalau mau diampuni dosanya mereka harus potong anak domba. Saat ini ada pribadi yang mau menyerahkan hidupnya, mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Maka Yesus itu digambarkan seperti anak domba yang mau menyerahkan hidupnya untuk menebus dosa kita. Bahkan menebus dosa dunia. Luar biasa enggak teman-teman? Nah, lalu Yohanes berkata, "Ini yang aku katakan dulu itu loh. Aku pernah ngomong sama kamu toh, kalau ada yang aku datang untuk mempersiapkan, ada yang datang dan dia lebih hebat daripadaku. Dia lebih hebat daripadaku dan dia menyuruh aku untuk membaptis." Ya, mempersiapkan baginya untuk menyatakan dia kepada umatnya Israel. Jadi ini pribadi yang luar biasa. Lalu Yohanes berkata, "Tuhan pernah berkata kepadaku, kalau kamu lihat ada seseorang dan Roh Kudus turun ya dan tinggal di atas kepalanya, maka orang itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dia adalah penebus dosa manusia." Dan pada saat itu Yohanes benar-benar melihat
sebuah pemandangan di mana dia melihat Roh Kudus turun. Alkitab berkata seperti merpati dan tinggal di atas Tuhan Yesus. Yang melihat siapa teman-teman? Yohanes Pembaptis. Karena dia diberitahu Tuhan bahwa kalau ada seseorang, Roh Kudus turun ke atas kepalanya, dialah orang yang akan menebus dosa manusia. Maka Yohanes menyatakan itu kepada semua orang waktu. Inilah anak domba Allah. Dia memberitahukan kepada semua orang yang ada di situ bahwa ada berita sukacita yang besar yang dinanti-nantikan waktu itu oleh orang Israel. Karena yang diberi janji pertama adalah orang Israel. Dan dia menyatakan kepada orang Israel ini yang kita tunggu-tunggu selama ini. Yaitu kita ditebus dari dosa kita. Penebus itu sudah datang. Dan ini dia. Dia tidak tunjuk kepada orang lain. Dia tunjuk satu pribadi. Namanya siapa teman-teman? Tuhan Yesus. Nah, karena Yesus sudah datang, barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa dalam hukuman kekal, tetapi beroleh hidup yang kekal. Dan Alkitab berkata, Yohanes 3 ayat 16, barang siapa, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Lalu Alkitab berkata, dunia ini sudah ada di dalam dosa. Ayat selanjutnya Kak, ayat yang ke-17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Ayat yang ke-18. Ayat yang ke-18. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Alkitab berkata, dunia ini sudah ada di dalam penghukuman. Seperti kalau orang dituntut oleh pengadilan, maka palu penghukuman ini sudah diketok. Ya, bahwa dia harus menjalankan hukumannya. Dan dia si terhukum ini, terpidana ini diberi kesempatan untuk banding, ya, untuk membela diri dan ke tingkat pengadilan yang lebih tinggi. Kalau naik bandingnya diterima, mungkin keputusannya bisa dirubah. Kalau tidak tidak bisa dibatalkan. Dan hakim yang seluruh dunia sudah menjatuhkan hukuman atas dosa manusia. Palu sudah diketok. Dok, dok, dok. Semuanya tinggal menunggu waktu eksekusi. Yaitu nanti di dalam hari penghakiman. Tapi sekarang diberi kesempatan untuk kita naik banding. Kepada siapa teman-teman? Kepada anak Allah. Kalau engkau percaya kepadanya, maka bandingmu diterima. Bahkan engkau tidak, putusan itu dibatalkan. Engkau tidak lagi jatuh di dalam penghukuman, malah dibebaskan. Malah engkau memperoleh hidup yang kekal. Kalau kita nggak percaya bagaimana teman-teman? Ada waktunya. Ini Kak Yusak tidak menakut-nakutin ya teman-teman. Alkitab yang ngomong ya. Dan Kak Yusak itu memberitahukan kepada teman-teman yang ada di rumah. Kalau Kak Yusak nututu, oh enggak ada. Wah, bahaya. Kak Yusak harus beritahu bahwa ada satu bahaya yang besar. Yaitu penghukuman kekal. Tetapi kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, anak Allah,
akan diselamatkan, kata firman Tuhan. Firman Tuhan yang bicara. Kalau kita percaya, kita memperoleh hidup yang kekal bersama dengan Dia. Siapa yang mau percaya, lambaikan tangannya. Siapa yang mau terus ada di dalam dosa, melakukan dosa terus menerus, berontak dan tidak mau bertobat, ada? Wah, enggak ada ya. Siapa yang mau, aku mau bertobat, aku mau menyenangkan hati Tuhan, karena Tuhan sudah menebus dosaku, ada? Siapa yang mau mengizinkan Tuhan Yesus bekerja di dalam hatinya dan mengubah hidupnya, hidup kita menjadi luar biasa, ada? Wah, luar biasa. Semua yang ada di rumah mengangkat tangannya. Ya, kalau saya ngangkat tangan tinggi-tinggi nggak kelihatan, mundur dulu, atret. Ya, wah sudah kelihatan. Siapa yang tetap percaya, lambaikan tangannya. Wah, luar biasa. Kita mau bersyukur karena ada Bapa yang setia, yang terus menolong setiap kita.